15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junwi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk saya 15 menit, mukadimah 5 menit, kemudian penghormatan 5 menit, basa-basi 5 menit, selesai. Setuju, Bu? Nah, ini tertulis masalahnya, Bu. Kontrak saya sudah selesai nih. Ya Pak ya, izin ya memperlihatkan kontrak saya malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita tetap dapat bersilaturahmi, walaupun singkat dan padat tetapi penuh makna, insya Allah. Nah, jadi saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja pada judul kita pada malam hari ini. Saya diamanahkan oleh pengurus masjid yang sangat luar biasa ini tentang akhlak bertetangga. Anak-anak masih ada yang catat, Ustaz Yusri? Ada ya? Apa judulnya, Nak? Akhlak bertetangga. Jelas ya? Nah, saya jujur kalau bicara tentang bertetangga ini memang berat, Bapak Ibu. Berat ya? Satu, dengan alasan bahwa kita di dalam hidup dan kehidupan ini memang banyak kekurangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu barometer yang sangat akurat terhadap baik atau tidak baiknya seseorang. Ukurannya ternyata adalah tetangga. Tapi sebelum lebih luas pembahasannya, saya ingin kemukakan dahulu siapa tetangga itu, Bu. Lai punya tetangga enggak? Lai elu-eluannya. Kok ketek jawabannya, Bu? Aku yang masalah tuh. Tetangga itu adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Kalau Nabi memberikan tuntunannya 40 ukurannya Bapak Ibu. 40 kiri, 40 kanan, 40 muka, 40 belakang.
Itu kalau bangunnya datar. Kalau tinggal di kota-kota yang besar seperti Jakarta, 40 ke lantai 40 maksudnya ini. Ya, tetangga kita. Jangan-jangan juga ada bangunan bawah tanah. Gali 40 lantai ke bawah. Kalau ada, kalau enggak ya sudah. Mendatar saja kita. Nah, jangankan 40 kiri kanan muka belakang. 1, 2, 3, 4 saja susah. Oleh karenanya Nabi memberikan sinyal yang kuat terhadap baik atau buruknya seseorang itu ukurannya adalah tetangga. Maksudnya apa? Kalau kita ingin tahu apakah diri kita ini baik atau buruk, tanyalah pada tetanggamu. Bu, lagi bertanya ke tetangga tiap hari. Apa yang ditanya? Apa kau bukan hariko katanya. Itu biasa tuh Bu. Yang perlu ditanya itu Bu, apakah hari ini saya baik menurut Ibu? Lain itu tanya Bu. Mulai malam ini ya, kita janji nih. Nah, mulai malam ini kita terapkan ini, karena ini barometernya, ukurannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang menyebut kamu orang baik jauh di ujung sana, atau berbeda kecamatan lah, berbeda kelurahan, bapak tuh, ibu tuh baik kali orangnya. Kenapa? Kemarin dia kasih saya duit 100.000. Ukuran baiknya ternyata ngasih duit. Ini anak-anak nih kalau begini. Iya. Ukuran baik buruknya dalam agama itu bukan ngasih duit. Jangan-jangan duit haram pula yang dikasih sama kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kini banyak uang angin kok Bu. Pak, Noke Rayo kok banyak uang panas. Hati-hati. Termasuk banyak uang palsu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja malam ini berazam supaya bisa datang ke tempat tinggal lama saya. Balik kampung saya nih Bu, Pak. Teringat jo tetangga. Rupanya tadi Ustaz Yasri bercerita, banyak yang poi Ustaz katanya. Hah? Kaget enggak kan? Tetangga saya dulu. Semoga saya tidak ada hubungan dosa, kesalahan kepada orang yang telah mendahului kita. Nah, kita di dalam bertetangga ini Bapak Ibu, kalau tadi sudah itu yang menjadi barometer Nabi, bahwa kita harus memastikan kita ini harus dipandang baik oleh tetangga kita. Ukurannya bukan karena sering memberi, bukan karena sering berbagi saja, tetapi lebih daripada itu, bahwa jangan sampai terbetik sedikit pun di dalam hati tetangga kita, berkemungkinan kita ada mengambil hak dia, atau berkemungkinan kita pernah menzolimi dia, atau paling tidak pernah curi-curi pandang pada pasangannya. Ini berbahaya nih Bapak Ibu. Iya kan? Dan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi. Kalian kalau bertetangga itu jaga mata dari memandang orang yang bukan muhrim kita, termasuk tetangga kita, pembantunya pun nggak boleh kita memandang, apalagi dengan pandangan yang mencurigakan. Nah, tadi satu ayat yang saya sampaikan, yang saya bawakan dalam surah An-Nisa ayat 36, bahwa Allah ternyata memerintahkan juga kepada kita untuk berbuat baik. Ini perintah loh Bapak Ibu. Sama dengan siapa yang memerintahkan kita sholat isya pada malam hari ini? Allah kan? Siapa yang memerintahkan Bapak Ibu untuk berpuasa di siang hari Ramadan? Allah. Kemudian
perintah ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang dekat dan kepada tetangga-tetangga yang jauh. Nah, tadi kalau kita sebut 40-40, nih kalau hitungan rumah di Pekanbaru sudah sangat lumayan lah jauh ya. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa kalau kita bercerita hakul muslim alal muslim misalkan, ada hak antara satu orang muslim dengan muslim lainnya. Itu tidak terlalu banyak dalam hadis itu, hanya lebih kurang 4. Tapi kalau kita cerita hak tetangga kepada tetangga itu, saya mengutip ada tulisan Imam Al-Ghazali, ya, itu beliau memaparkan ada 13 atau kalau kita singkat bisa menjadi 12 adab yang wajib kita laksanakan kepada tetangga kita. Mau kita bahas satu-satu yang 12 poin itu Bapak Ibu malam ini? Waktu saya habis. Nah, terpaksa bersambung lah ya kan? Nah, saya singkatkan saja ya. Jadi jangan main-main. Kalau bicara hakul muslim alal muslim, ternyata juga hak kita kepada tetangga juga sangat luar biasa. Apa yang menjadi hak muslim kepada sesama muslim itu sudah termasuk, kemudian ditambah lagi dengan beberapa poin yang sangat luar biasa. Kalau mungkin saya bahas pada malam hari ini, tentu tidak akan cukup waktu. Nah, kita persingkat saja Bapak Ibu ya. Intinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita melalui salah satu hadis. Misalkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Tetangga di sini dapat kita artikan secara umum. Tetangga yang memang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian jika tetangga kita itu adalah keluarga yang punya hubungan kekerabatan, ini bertambah kewajiban kita satu lagi. Ada lagi tetangga yang memang mungkin tidak seagama dengan kita. Tapi di dalam Islam, ini juga disebut tetangga. Yang mereka juga punya hak, ya. Kita punya hak kepada dia, dia juga punya hak kepada kita. Namun dalam beberapa hal, di situ kita tidak boleh bertoleransi secara khusus adalah dalam perkara akidah. Habis waktu Bang? Saya udah. Baik Bapak Ibu, saya dapat dispensasi 5 menit lagi katanya. Oke, kita teruskan. Kalau ada yang gantung nanti mohon saya dimaafkan Bapak Ibu ya. Nanti silakan belajar, membaca, dan bergurulah kepada tuan-tuan guru kita yang ilmunya sangat luar biasa tentang adab-adab bertetangga. Adab bertetangga yang dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengatakan jangan sampai tercium bau masakan kita oleh tetangga. Tercium saya nggak mengapa, kita kan masak sesuatu yang mungkin bumbu-bumbunya sangat luar biasa baunya, tercium ke sebelah. Tetapi hanya sekedar mencium saja, tidak dapat menyicipi. Nah, sebaik-baik tetangga itu, jika kita masak makanan atau apapun, maka Nabi mengatakan lebihkan katanya kuahnya. Kalau buat sup, lebihkan kuahnya. Tapi jangan kuah pula kasih di rumah tetangga. Tambahlah pula isinya sedikit. Kasih ayamnya, kasih kentangnya, kasih wortelnya. Ya, ini mentang-mentang disebut oleh Nabi itu, nah tambah banyakkan kuahnya. Ayo kuahnya dia. Apalah kata hati tetangga? Memang terlalu tetangga saya ini. Ya, jadi bukannya berpahala malah membuat dosa.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus ekstra hati-hati di dalam hidup bertetangga. Kenapa? Karena banyak mengandung unsur S-nya. Saya menyimpulkan tadi ada beberapa huruf S di dalam bertetangga ini. Saya bacakanlah satu-satu ya, tapi nggak saya uraikan. Yang pertama kata Nabi, kita harus saling menghormati. Paham saling menghormati, Bu? Kan? Nah, jangan salah kaprah ya. Yang kedua, kita harus saling menghargai. S yang kedua ya. Saling menghargai, hargai pendapatnya ya. Kalau pada suatu nanti kita berbeda pendapat, hargai pendapatnya, karena tidak ada pendapat itu yang akurat. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selalu berbeda, itu tidak ada masalah. Kemudian saling tidak menyakiti. Ini yang berat nih Bapak Ibu. Karena diceritakan dalam satu riwayat ya, kalau seandainya kita punya pohon, entah pohon buah-buahan, entah pohon kayu, yang kemudian dahannya menjulang ke tanah tetangga kita sebelah. Jangan berbuah lo durian tuh kan, masuk ke rumah tetangga atau ke tanah tetangga sebelah. Itu kalau seandainya tetangga kita tuh nggak rela, tidak ridho dengan dahan yang menjulang tadi itu, kita wajib potong itu dahan. Atau buat perundingan, Pak, Bu, ini memang pohonnya di tanah saya. Nanti kalau dia berbuah, silakan buahnya ambil sama ibu bapak ya. Kira-kira ridho nggak kita seperti itu, Bu? Rupanya buahnya kok paling labek, lo kasih pula rumahnya tuh. Ilaha illallah. Ainan nggak bisa nih Pak, Bu. Kata-kata saya kemarin saya tarik lagi. Karena di sebelah nggak berbuah. Kan ini ujian nih Bapak Ibu. Wallahil azim, ini ujian yang amat berat kita bertetangga. Dan termasuk kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang ketika menetes air apa namanya itu? Apalagi air limbah Pak Haji lah, bahaya air limbah tuh. Air hujan dari atap sampai dia menetes ke rumah tetangga kita, itu ke tanah tetangga kita, itu dosanya sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah mulut yang berbicara, yang menyakiti hati tetangga kita, bahkan sampai tidak bertegur sapa, sampai mati tidak akan teguran doyong. Angingnya itu ya katanya. Ini kan sangat luar biasa. Padahal ketika terjadi sesuatu, misalkan musibah, kemalingan, kecurian, kira-kira yang gercep tindakannya siapa kira-kira Bapak Ibu? Kita tunggu keluarga dari kabupaten sana, dari provinsi sana, nggak mungkin. Pasti tetangga yang akan duluan bertindak. Maka inilah kata kuncinya, kata Nabi SAW, bahwa tetanggamu itu bagaikan keluarga dekatmu. Walaupun kita tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan darah sama sekali, tetapi dalam hidup dan kehidupan, mereka lah yang paling dahulu yang akan peduli kepada kita. Kalau kita memang berbaikan. Ya Bu, kalau tidak berbaikan, ini akan keluar tuh. Kalau terbakar rumah awak amat hilang situ katanya. Kalau perlu tentang babi gitu Pak. Nauzubillah, subhanallah. Nah, ini kayaknya 5 menit dah habis nih Bapak Ibu. Ya, dikit lagi, 2 lagi yang saya sampaikan. Itu tentang saling tidak menyakiti. Yang berikutnya adalah mari kita saling berbagi. Ini kata kunci. Tahadu, tahabu, kata Nabi. Saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan saling berkasih sayang. Ini kata kunci dalam bertetangga. Sering-sering memberi, kalau ada makanan, minuman, tapi jangan sisonya lo dibagi Bu. Ya, sudah kita masak satu kuali itu, ambilkan terlebih dahulu untuk tetangga kita. Walaupun suami bapak ibu nanti marah pada bapak ibu, tapi jangan sampai ya. Artinya, ketika kita memberi itu, berikan yang terbaik. Ya, jangan sisa makanan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya sisa makanan itu pun kita sendiri nggak mau lagi. Lah kenapa kok diberikan pada orang lain? Berarti ini
ciri-ciri orang yang imannya belum sempurna. Jika kita pandai ya melakoni hidup ini, berbuat baik dengan tetangga, insya Allah hidup kita aman dan kita insya Allah akan bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu jualah yang tidak bisa saya meneruskan poin-poin yang 13 ini, kiranya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi pribadi saya, bagi kita semua untuk dapat hidup ya berdampingan dengan tetangga, hidup yang harmonis, hidup saling berbagi sehingga kita menjadi keluarga besar, keluarga yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Usikum wa nafsi bitaqwallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.